Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, berapa hari nggak konten ya cuy ya karena kesibukan juga cuy, lagi banyak orderan cuy, alhamdulillah ya. Nah sebelum lanjut, seperti biasa tonton video dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham ya cuy. Nah sebelum lanjut kita ngopi dulu cuy, biar nggak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, oke cuy, di sini gua mau bercerita sedikit dan sedikit menjelaskan kepada siapapun ya. Beberapa hari yang lalu gua sempat scroll TikTok ya. Karena ada yang viral juga, yang viral ya. Viral, aduh yang penting mah viral lah gitu, anjay. Bahasa Inggrisnya susah cuy. Tahulah ya yang udah lihat atau scroll TikTok, karena menyangkut nama Bekasi juga khususnya gitu di daerah gua, tapi bukan gua coy. Nah sini gua mau meluruskan atau menjelaskan sedikit, bukan berarti gua menjelekan kesana kesini ya. Pada dasarnya bagi gua semua bengkel, semua mekanik, semua owner, semua yang pencinta mesin itu semua hebat, karena semuanya juga ingin memberikan suatu kualitas yang baik kepada customernya. Di luar itu masing-masing dapurnya coy. Oke. Nah, sebelumnya gua mohon maaf juga dikarenakan bubut akhir tahun ini coy itu sangat padat. Bahkan bisa kalian lihat juga kayak di konten-konten TikTok atau konten-konten Facebook dan yang lainnya YouTube, yaitu yang di bubutan itu udah antri sampai 3 bulan, Januari Februari coy, dari mulai bulan ini coy. Nah masalahnya itu udah selesai, tapi gue mau narik dari masalah itu. Bukan gue bermaksud yang lain-lain. Intinya gue menjelaskan biar customer gue paham coy. Karena ke belakang kemarin salah satu customer ya, padahal teman dekat coy, malah yang udah paham kayak orang luar, gua biasa aja gitu. Nah di sini persoalannya itu masalah kualitas, lama, harga ya, yang lainnya lah gitulah. Nah seperti yang kita ketahui, seperti kemarin kasusnya bengkel Johan Garage ya, yang bikin head punya Bang Malika kalau nggak salah ya. Itu sedikit ada masalah ya. Alhamdulillah gua lihat udah terselesaikan. Nah semoga masalah itu bisa menjadi pelajaran yang lebih baik buat kita semua gitu. Jangan mudah memandang sesuatu hal itu buruk cuy ya. Siapa tahu memang ya namanya buatan manusia, pasti ada salah, ada hilafnya coy. Ya dibalik itu semua pasti ada hikmahnya. Oke. Nah maksud gua jangan sampai terjadi hal seperti itu coy. Nah namanya barang berkualitas sudah pasti menurut gua ya harganya itu rata-rata lumayan coy, nggak ada dana-dana pelajar ya. Akan tetapi bukan berarti ketika murah itu murahan ya. Intinya tergantung kepercayaan masing-masing coy. Ya intinya customer sama bengkel itu harus bener-bener kompak lah gitu. Ya baratnya kayak kemarin kasus gua gini coy, masalah krek as ya, memang ngantri banget coy. Jadi sistem PO krek as itu krek as standar dikirim ke gua, lalu dibayar cash. Nah dari bayar cash itu baru gua proses naik. Nah proses naik itu nggak langsung kita bongkar coy, karena gua bubutnya di luar coy ya. Sudah pasti bukan di daerah Bekasi juga coy gitu. Itu nggak ada di online shop manapun yang gua buat gitu. Nah sudah gua jelaskan gitu, gua sambil mikir coy ya, karena kalau udah di depan kamera itu bahasanya lupa, kecuali sambil boker mungkin itu lebih gampang ingat. Nah gitu. Nah jadi sudah gua jelaskan itu paling cepat itu sebulan coy. Sebulan itu baru dapat antrian. Nah memang saat gua mau request, nah di situ di si bubutnya itu ya udah bilang, Bang Wahyu untuk saat ini tidak bisa buru-buru ya.
minim itu 2 bulan baru mau naik proses. Nah, ini udah 2 bulan mau lebih lah. Nah, gue dapat mau proses minimal itu tanggal 10 berikut bubut yang lainnya. Nah, seperti contoh ini beberapa customer yang kirim di bulan November akhir ya. Saat ini gue belum dapat antrian, tapi gue udah jajarin biar nanti langsung dapat antrian ya cuy ya. Nah enaknya kalau udah bayar cash itu, nah kayak ada kemarin paket Mio yang 54, biar gak terlalu banyak yang gua jelasin. Nah itu ketika bayar cash, nah gua ketika masuk bubut itu gua langsung bayar set. Nah itu biasanya bengkel bubut biasanya ya nggak tenang gitu karena udah dibayar gitu, padahal dari bengkel bubutnya udah antar aja. Tapi saat itu gua pernah pengalaman duitnya antar hasil lebih lama cuy, karena antriannya yang bikin head, bikin liner, bikin boring, bubut puli dan lain-lain benar-benar antri gitu. Karena sistemnya memang gua nggak stok barang apapun gitu, berikut noken as gitu. Makanya untuk apapun gua butuh waktu gitu, gua nggak bisa menjamin cepat. Nah makanya untuk kedepannya ketika ada yang barang kirim ke gua bakal pahitin. Kalau misalkan kalian nuntut waktu, kalian silakan order di luar gua aja, silakan, nggak apa-apa, karena menurut gua semua juga bagus kok. Kalau lo percaya gua ya nggak apa-apa gitu, harus sabar gitu ya. Kalau dibilang rugi segalanya model racing itu, dibilang ada untungnya ya sih ya, ada cuy, cuman sedikit cuy. Jadi walaupun istilahnya kita lebih mahal sedikit, contoh gini kerkas kayak model CNC harganya kurang lebih 2,5 juta misalkan gitu. Itu CNC, proses CNC, nah yang kalian bisa tahu lah udah beredar di media, tapi gua nggak proses ke situ. Nah itu untuk harga buatan gua masih di bawah itu cuy, nggak di bawah CNC ya, tapi beberapa alhamdulillah puas gitu, karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan customer gitu. Nah tapi kendala di gua untuk saat ini ya waktu gitu cuy, karena gue bukan punya bubut sendiri ya, kecuali gue punya bengkel bubut sendiri mungkin ya gue bisa estimasiin, itu pun ya kalau nggak orderannya melunjak gitu. Gue yang baru orderannya nggak lebih dari 20 aja ya segini antrinya gitu, jadi kadang gue bingung menjelaskan ke customer gitu. Jadi orderan gue itu numpuknya di bengkel bubut cuy, bukan di gue ya. Nah akan tetapi untuk bulan Desember pertengahan sampai Januari ya itu kayaknya bengkel mulai antri yang booking board up cuy gitu, mulai antri gitu. Nah gua jelasin dulu untuk board up di gua ya, saran gua nggak bisa langsung sekali jadi cuy, gua nggak berani kalau kayak gitu ya, jujur gua nggak berani ya, karena namanya upgradean mesin walaupun barang PNP. Contoh PNP nya gini cuy, ketika kita beli blok Moto1 atau RX7 atau Kawahara yang lainnya, ketika kita pasang gitu tapi kita nggak ngerayen gitu ya, itu gue pernah pengalaman nggak ada yang berhasil cuy, karena terburu-buru gitu. Bahkan untuk rayen sendiri untuk bore up gue sampai 2 kali ganti oli. Yang pertama naik, nah biarin lain oli baru, nah setelah gue pakai beberapa kilometer langsung gue ganti oli baru lagi. Nah setelah ke ownernya gue minta jeda paling lambat 1 bulan atau 500 km sudah ganti oli. Kalau mengikuti kilometer 500 ganti oli ya, selanjutnya bisa ya itulah tergantung kebutuhannya, tergantung kantongnya gitu. Tapi jangan sampai 3 bulan amat, dan jangan sampai di atas 2000 km untuk bore up cuy, apalagi udah stroke up ya. Bukan masalah olinya habis atau enggak, kita mengingat kadar oli yang sudah berkurang cuy di dalamnya gitu. Nah bicara masalah kegagalan gitu, gua pun pernah mengalami seperti itu. Bahkan owner yang benar-benar besar ya, saat itu memang kecerobohan kita ngejar waktu gitu, ngejar waktu, kita coba riset kerkas baru gitu cuy. Jujur gua waktu itu riset bukan kerkas yang biasa gua bikin, hasilnya nggak puas cuy. Nah disitu makanya ketika gua memang saat itu tahun berapa ya, saat musim corona ya, gua ngejar cuan cuy, ngejar cuan. Gimana caranya ini biar kelar sebulan, alhasil ya hasilnya kurang bagus cuy, kurang baik gitu. Nah makanya untuk saat ini mengingat dari pelajaran yang gue scroll di TikTok kayak kontennya Bang Malika ya, melihat netizen seperti itu gitu, hasil untuk yang order ke gue untuk saat ini gue nggak bisa
melayani orang yang buru-buru gitu. Nah kan tetapi juga semisalkan buatnya nggak ngantri juga ya, misalkan gua janjiin paling cepat sebulan, ya kalau 2 minggu kelar ya udah kelar gitu, gak ada masalah. Jadi pada dasarnya atau pada intinya harus sabar itu cuy. Ya kayak model melakukan as itu harus sabar karena kita cari yang pas gitu. Ya kalau mau yang buru-buru silakan bisa beli PNP atau beli jadi gitu. Ya mungkin masih banyak sih yang harus gua ceritain, tapi mengingat memori gua yang takutnya full ya cuy ya, karena HP-nya HP kentang cuy, HP singkong kali ya. Nah, gitu. Mungkin cukup sampai di sini dulu sharing-sharing kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau mau komentar tentang sharing di konten-konten terbaru ya cuy ya, biar nggak spam. Biasanya cuma nongol komentar baru tapi bacaannya itu nggak nongol, jadi gue bingung balas apa gitu. Kadang terputus komentarnya kalau terlalu banyak, kecuali di konten terbaru itu baru kebaca semua. Kalau di konten yang paling bawah biasanya nggak masuk cuy, cuman notif doang gitu, notif di HP-nya pas gue baca nggak bisa karena biasanya masuknya spam, itu ribet kalau harus dibuka. Nah di sini juga gue jelaskan, kemarin ada komentar nyeleneh. Kalau semisalkan memang merasa lebih pintar, silakan lo buat konten lo jelasin gitu loh. Yang cuman bisanya nyinyir doang, buat apa cuy? Karena gue menjelaskan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori. Jadi teori itu gue pakai hanya untuk dasar, sisanya pengalaman dan beberapa juga otodidak gitu. Ya tentu saja semua itu didasari ada gurunya cuy. Karena ilmu tanpa guru itu bisa gila ya cuy ya, anjay. Nah mungkin itu aja cuy ya. Kalau mau ngomong jadi nyerocos terus cuy, nggak ada habisnya. Jadi untuk orderan bulan-bulan ini tolong bersabar dulu ya cuy ya. Ya belum kelar yang ini udah WA lagi, bang saya mau naruh mesin. Belum ya, tempatnya muat cuy kalau cuma naruh mesin upgrade. Yang overload itu ya di bubutnya, apalagi kerasnya tuh udah petir cuy. Oke mungkin ya ini season 1, mungkin nanti kalau ada waktu lagi malam, kalau nggak siang kita berbincang-bincang lagi ya cuy. Oke terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enakin. Bantu support channel gue dengan cara tonton sampai full, like, comment, dan subscribe, lalu share gitu. Yang mau bertanya silahkan di konten terbaru gitu. Terima kasih yang udah percayain gua. Mohon bersabar ya cuy ya, biar hasilnya maksimal. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.